Selamat mendengarkan podcast ini. Dalam hidup ini hanya ada satu yang disebut sebagai tujuan hidup. Hanya ada satu tujuan hidup. Di luar ini bukan tujuan hidup. Tujuan hidup manusia tidak ditemukan dalam diri manusia itu sendiri atau berasal dari manusia. Tujuan hidup manusia ditentukan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi manusia tidak berhak menentukan tujuan hidupnya sendiri. Tujuan hidup satu-satunya yang berhak dimiliki oleh manusia, yang pantas dimiliki manusia adalah menjadi manusia segambar dengan Allah. Ini maksud tujuan semula Allah menciptakan manusia. Menciptakan manusia yang segambar dengan dirinya. Tujuan ini tidak boleh dikurangi, saudara, apalagi diubah. Allah dalam kedaulatannya yang mutlak, yang absolut, Allah tidak menghendaki tujuan yang telah ditetapkan ini dikurangi, apalagi diubah. Di zaman perjanjian lama, manusia tidak pernah menemukan tujuan hidup ini. Sebab memang tidak akan pernah bisa mencapainya. Tujuan hidup ini hanya bisa dikenali, digumuli dan dicapai oleh umat perjanjian baru sejak Tuhan Yesus datang ke dunia. Sebab kedatangan Tuhan Yesus ke dunia menebus. Dengan penebusan itu, posisi manusia dipindahkan. Dari manusia pemberontak, bukan anak Allah, menjadi manusia yang dimungkinkan menjadi anak Allah. Yang kedua, di dalam keselamatan yang Tuhan berikan, manusia dapat meterai Roh Kudus. Roh Kudus dimeteraikan, tuzil, esfragistete, begitu bahasa aslinya. Dan ini menuntun manusia kepada segala kebenaran yang memungkinkan manusia untuk bisa memiliki kepekaan, kecerdasan, mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Lalu, di dalam keselamatan, ada Injil. Injil ini kuasa Allah yang menyelamatkan. Artinya, Injil mengubah cara berpikir. Injil memperbaharui cara berpikir sehingga manusia dimungkinkan memiliki pikiran perasaan Kristus, memiliki phroneo, memiliki mindset cara berpikir Tuhan, dan yang keempat, penggarapan Tuhan. Ini luar biasa. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ini harus dipandang sebagai satu-satunya tujuan hidup. Dan Allah melengkapi kita dengan kasih karunia. Ini kasih karunia. Siapa kita yang demi kita Tuhan Yesus mempertaruhkan segenap hidupnya, nyawanya. Siapa kita? Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita diajar mengenal rahasia Allah Injil. Dan Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita. Kitalah umat pilihan. Tanpa saudara sadari, tanpa disadari oleh banyak orang, tanpa disadari oleh banyak orang, betapa berharganya kita ini. Karena kita dirancang untuk dikembalikan ke rancangan semula Allah. Ini
harus dipandang sebagai satu-satunya tujuan hidup, saudara. Dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampai kita menutup mata. Inilah inti pergumulan hidup. Jika saudara tidak menjadikan hal ini inti pergumulan hidup, saudara akan gagal menjadi manusia Allah seperti yang Dia kehendaki. Kehidupan anak-anak Allah adalah kehidupan yang terus masuk dalam proses ini. Proses untuk menjadi manusia segambar dengan Allah atau serupa dengan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, memang Ia mati di kayu salib menebus dosa kita. Dosa yang seharusnya kita pikul, Tuhan Yesus pikul. Dia menggantikan tempat kita, saudara. Tetapi Tuhan Yesus memberikan hidupnya sepenuh. Dia dikosongkan oleh Allah Bapa. Ini sebenarnya sama dengan dibunuh. Kalau saudara dan saya dibunuh, tinggal roh. Tubuh kita tidak lagi bisa berfungsi, dikubur. Jiwa kita yang melekat dengan tubuh juga ikut dikubur. Roh yang abadi. Jadi jiwa ini bertalian dengan tubuh, saudara. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mengosongkan diri, benar-benar kesadarannya dicabut. Dalam segala hal Ia disamakan dengan manusia. Roh dari Allah anak inilah yang ditanamkan dalam rahim Maria dan menjadi bayi Yesus. Dibunuh. Dalam segala hal Ia disamakan dengan manusia. Dia harus berjuang untuk mencapai kesucian, berjuang untuk mencapai kekudusan, dan Alkitab mengatakan setelah Dia mencapai kesempurnaan, Dia menjadi pokok keselamatan, komposer, penggubah. Kalau tidak sampai kesempurnaan, Tuhan Yesus tidak bisa menggubah kita. Dia sudah menjalani, saudaraku, hidup itu. Bagaimana hidup seperti rancangan Allah, yang prinsipnya adalah makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus telah memenuhinya. Ini panggilan kita. Ini panggilan kita. Ini sangat utama dalam hidup ini. Kita tidak boleh menghindarkannya. Sebab seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di Injil Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Sebab pada akhir zaman nanti orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tapi aku akan berkata, aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Aku tidak menemukan diriku dalam hidupmu. Kalau aku menemukan diriku dalam hidupmu, engkau melakukan kehendak Bapa. Seperti yang pernah kujalani, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kedatangan kita ke gereja bukan supaya kita diberkati secara jasmani, supaya usaha kita maju, kita sehat dari sakit, sembuh. Ketika Tuhan Yesus menginjil, Tuhan Yesus harus menunjukkan dirinya anak Allah. Dia harus membuat mujizat untuk dikenali bahwa dia anak Allah dan pengajarannya didengar. Itu tidak sama dengan saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus. Saudara datang ke gereja bukan untuk mencari kesembuhan, bukan untuk mencari berkat jasmani. Kalau saudara mau mencari kesembuhan, jaga pola makan, pola hidup yang baik.
Anda ke dokter. Kalau Anda perlu kesembuhan, saudara berdoa sendiri. Jangan mengandalkan manusia jadi pengantara saudara dengan Allah. Saudara kekanak-kanakan terus. Anda datang bukan supaya diberkati dengan berkat jasmani. Kalau Anda mau diberkati, yuk kerja keras, hemat, jujur, bisa dipercaya, rajin. Itu tatanan Tuhan. Anda tidak bisa diberkati tanpa tanggung jawab. Kalau Anda diberkati, saudaraku sekalian, tanpa kerja keras, Tuhan merusak kinerja dan etos kerja orang percaya. Dan tidak mungkin Allah melakukan itu. Saudara ke gereja ini untuk mendengar tuntunan bagaimana menjadi manusia Allah, bagaimana menangkap maksud Tuhan memanggil kita jadi orang Kristen. Dan mimbar ini harus dipakai untuk menjadi terompet Tuhan, suara Tuhan, dan pendeta harus menjadi juru bicara Tuhan, sehingga gereja menjadi produsen manusia Allah. Bapak Ibu saudaraku, oleh sebab itu jangan saudara masih terbelenggu dengan pola dan gaya hidup yang salah. Sekolah, kuliah, kerja, punya pasangan hidup, ya, menikah ya, terus punya anak, membesarkan anak, lalu menyekolahkan anak, dan terus mencarikan jodoh untuk anak, mencarikan kerjaan untuk anak, membesarkan cucu. Ini gaya hidup semua, hampir semua manusia. Untuk ini minta Tuhan menyertai, minta Tuhan memberkati, minta Tuhan melindungi, lalu mati, yakin masuk surga. Ini sesat. Ini cara berpikir yang salah. Tapi ini dianggap standar. Kalau kita dipanggil jadi orang percaya, kita dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus. Dialah manusia yang dirindukan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Jadi jangan ke gereja untuk mendapat berkat jasmani. Berkat itu sudah disediakan dan saudara tinggal memungutnya dengan kerja keras dan tanggung jawab. Jangan menyamakan dirimu dengan bangsa Israel yang minta berkat, lepas dari kutuk, dirahmati. Bangsa Israel itu belum menemukan tujuan hidup. Dan Tuhan juga mentolerir mereka tidak menemukan tujuan hidup. Mereka masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau saudara membaca kitab Mazmur, Anda membaca, ya Tuhan lindungi aku dari musuh-musuhku, kiranya Engkau binasakan mereka. Itu kan cara berpikir perjanjian lama. Kalau kita, ya Tuhan berkati musuhku. Beda kan? Tujuan hidup yang benar ini hanya bisa ditemukan umat perjanjian baru. Kitalah orang-orang yang dimungkinkan menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Kita yang dimungkinkan menemukan kemuliaan Allah yang hilang, yaitu menjadi manusia serupa dengan Tuhan Yesus yang adalah gambar Allah yang sempurna. Ini luar biasa, saudara. Itu inti pergumulan hidup. Jangan bergeser. Jangan bergeser dari ini. Siang malam pagi petang, ini yang harus kita gumuli. Jika saudara sungguh-sungguh menggumuli hal ini, saudara benar-benar mengarahkan hidup secara benar, baru punya tujuan. Perjanjian lama belum menemukan, saudara. Jadi betapa rusaknya kalau kita mengimitasi diri kita seperti bangsa Israel. Dan ayat-ayat perjanjian lama sering menjadi landasan berpikir kita. Salah. Ini banyak pendeta salah. Kita masuk perjanjian baru. Kita dikehendaki untuk menemukan tujuan hidup yang benar. Hanya kita yang bisa menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Sehebat apapun Musa, Yosua, Daniel, mereka belum menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Kalau kita mengarahkan hal hidup kita pada tujuan ini,
kita baru bisa menghayati kesucian Allah. Dalam perjalanan hidup saya, rasanya belum pernah saya mencapai kesucian seperti hari ini. Walaupun tentu saya tidak selalu benar. Tapi saya berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Selama saya menjadi pendeta, menjadi orang Kristen dari kecil. Tetapi toh, setiap kali saya berhadapan dengan Tuhan, betapa tidak layaknya diriku. Betapa tidak pantasnya diriku ini. Dan aku bersyukur aku masih punya waktu untuk membenahi diri, saudara. Kita orang-orang yang luar biasa karena kita dipercayai oleh Tuhan Yesus memiliki kemuliaan seperti kemuliaannya. Yohanes pasal 17 ayat 22. Mari kita baca. Yohanes 17 ayat 22, saudara. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Ya, kita bisa berkeberadaan seperti Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Siapakah kita ini? Kalau saya seorang Erastus, bisa bersekutu dengan Allah semesta alam, yang maha kudus, maha agung, yang tidak terbatas, dengan putra tunggalnya yang agung. Siapakah aku? Saya sering merasa tidak layak, saudaraku. Tetapi saya bersyukur saya masih punya waktu untuk membenahi diri. Dan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengerti panggilan ini. Panggilan yang sudah hilang. Sebab rata-rata pembicara gereja sudah tidak bicara lagi hal ini, saudara. Seakan-akan kita diparkir, saudara, di dunia. Kita diberi kemuliaan, ini sarananya, saudara. Kita manfaatkan tidak sarana ini. Kita berjuang tidak. Nah, kalau kita berfokus pada materi dunia, banyak bocornya kita tidak pernah mencapai manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah. Semua yang diraih manusia yang akan berakhir, itu bukan tujuan. Jadi kalau ada orang berkata, ya itulah tujuan hidupnya Pak, dunia ini. Oh, itu bukan tujuan. Karena Anda mau hebat bagaimanapun, mau kaya, cantik, ganteng, akan berakhir. Dan kemuliaan kita sebagai anak Allah tidak diukur dari mobil yang kita kendarai, perhiasan yang kita kenakan, pakaian yang kita pakai, gelar pangkat yang kita sandang, rumah, dan berbagai aksesoris hidup yang dinilai manusia sebagai value atau nilai. Nilai kita pada kemuliaan, dan itu tidak bisa diberikan oleh siapapun, hanya Tuhan yang bisa memberikan. Dan kita sungguh-sungguh gak berurusan dengan Tuhan, saudara. Sekarang bagaimana gaya hidup, lifestyle dari Tuhan Yesus yang dikenakan 2000 tahun yang lalu bisa diterjemahkan secara konkret di dalam hidup kita di abad 21 ini. Itu intinya kekristenan. Maka kita disebut Kristen kan artinya seperti Kristus. Bagaimana melahirkan Kristen ini, orang-orang seperti Kristus ini. Bukan Kristen status lahiriah, Kristen kemasan, Kristen KTP, Kristen bungkus saja. Tapi Kristen yang sejati, yang seperti Kristus. Dan gereja harus bisa memproduksi, jadi produsen dari manusia-manusia ini lewat pengajarannya, lewat contoh kehidupan gembala dan semua pelayan-pelayannya. Bukan hanya membuat orang Kristen tetap setia jadi orang Kristen, tetapi membuat orang-orang Kristen ini benar-benar seperti Kristus. Itu kita mulai sekarang.
Kalau jumlahnya sudah banyak begini, aduh, saya merasa lelah. Bedanya tipis antara menggerakkan, memobilisir kegiatan pelayanan gereja dengan menggerakkan manusia untuk mengenal Allah dan diubah kodratnya dari kodrat dosa jadi kodrat ilahi. Ini mirip, hampir tidak ada bedanya, saudara. Dulu saya menggerakkan kegiatan gereja. Sekarang setelah saya sadar, saya harus menggerakkan hidup saya pribadi. Bisa berubah, mengenakan manusia Allah. Dan saya mengajak orang untuk berubah dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Saudara harus mau merubah. Tujuan hidupmu harus saudara rubah. Jangan hanya setuju dengan khotbah saya ini, tapi saudara mengerti dan mau berubah. Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat dariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya tak pernah terbenam. Ketika kita sungguh-sungguh mau meneladani seluruh sikap hidup Tuhan Yesus, nah kita baru bisa mengatakan ini, kaulah tujuanku. Jadi jangan menipu dirimu sendiri dan menipu Tuhan. Kaulah tujuanku Tuhan, berhubung aku perlu perlindungan. Engkau tujuanku, berhubung aku perlu berkat. Berhubung aku perlu penjagaanmu. Berhubung aku perlu berkat-berkat jasmani, pemenuhan kebutuhan jasmaniku. Jangan menipu Tuhan begitu. Engkau tujuanku Tuhan, berhubung aku mau mengenal Engkau dan meneladani hidupmu. Engkau tujuanku Tuhan, karena aku mau menjadi seperti dirimu. Bukan seperti mirip, tetapi seperti dengan mengenakan karakter dan watakmu. Aku mau menghadirkan Engkau hidup di duniaku melalui diriku, melalui tubuhku, melalui inderaku, melalui seluruh karyaku. Aku mau menghadirkan Engkau. Itu baru namanya pengikut Yesus. Kalau enggak, you cuman beragama Kristen, tapi bukan pengikut Yesus. Bukan. Yang kau ikuti dunia. Engkau tidak dikenal. Engkau diperanakan dunia. Engkau berwatak dunia. Engkau tidak berwatak Tuhan. Jadi kita mesti mau berubah, saudara. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Ketika saudara menggumuli hidup seperti ini, seperti yang tadi saya kemukakan, saudara menghayati kesucian Allah. Ternyata keadaan kita masih jauh dari apa yang Dia kehendaki. Watak kita yang dulu kita pandang baik ternyata jauh dari standar
kebaikan Tuhan. Kita akan makin menghayati dunia, bukan rumah kita. Indah kerajaan-Mu. Kita akan mulai bisa mengerti damai sejahtera Allah yang tidak ditopang oleh fasilitas apapun dunia ini. Nah, seiring dengan perjalanan waktu ketika saya mulai menghayati kehidupan seperti ini, mulai ada perasaan takut, saudara. Saya mulai melihat ini bukan hanya aneh dalam arti like a stranger, bukan seperti orang asing, tapi weird, aneh. Bagaimana kehidupan prinsip yang dikenakan Tuhan Yesus dikenakan di zaman kita? Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Serigala mempunyai liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Asal memakan pakaian cukup. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu, lakukan semua untuk Tuhan. So weird. Aneh. Mulai ada perasaan takut. Aku jadi aneh. Dan kalau aku mengajarkan ini bagaimana? Ada semacam kegentaran, saudara. Seandainya Tuhan Yesus hadir di Jakarta ini dan berdiri di mimbar ini, apa kira-kira yang disampaikan? Tidak mungkin Tuhan Yesus mengkhotbahkan khotbah yang lain, yang berbeda dari apa yang ditulis di dalam Injil. Pasti Tuhan Yesus mengkhotbahkan khotbah yang sama. Sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia tidak boleh dikurangi, apalagi diubah. Kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan tidak boleh dikurangi, apalagi diubah. Itu akan membuat kita jadi weird, aneh. Ada semacam kegentaran yang mulai mengalir, saudara. Tetapi ada penghiburan yang juga Tuhan berikan, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus memberitakan Injil, mengajarkan kebenaran, orang-orang yang dihadapi itu tidak cun dengan Tuhan. Tidak cocok pikirannya, tidak cocok konsep-konsepnya. Mereka menginginkan pelepasan dari kemerdekaan penjajahan secara politik. Kebebasan dari kekaisaran Roma. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kebebasan dari dosa. Beda. Saudara, kalau membaca Alkitab sering ada friksi, benturan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Nggak nyambung. Bahkan setelah kebangkitan Tuhan Yesus, pasca kematiannya, mestinya murid-murid tahu. Tetapi saudara tahu, murid-murid masih menuntut Tuhan Yesus memulihkan kerajaan bagi Israel. Kejayaan lahiriah, kemuliaan duniawi. Nggak nyambung. Tetapi Tuhan Yesus dengan integritasnya yang kokoh memberitakan terus. Tahu nggak tahu, pokoknya saya sampaikan dulu. Di awal pelayanannya Tuhan sudah berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Kamu tak dapat mengabdi kepada Tuhan. Terus, ini yang memberi kekuatan kepada kita. Masuk kita takut ngomong begitu. Udah, ngomong saja. Orang mau terima, silakan. Nggak terima, ya silakan. Pasti ada orang-orang yang disisakan, saudara. Ini jemaah sudah banyak. Waduh, capek, saudara. Mestinya dari sedikit tambah banyak. Dengan cara berpikir yang benar. Kalau langsung banyak atau banyaknya dalam waktu singkat, orang-orang yang ke gereja hanya karena mau setor muka, karena ya harus ke gereja. Dia tidak ikut Tuhan Yesus. Hari-harinya ikut dunia. Lalu bagaimana kita bisa mengingatkan orang-orang ini
Saya agak pesimis, saudara. Terus terang, saya agak pesimis. Saya sering desperate, menderita batin. Kalau dulu tidak, yang penting aku gerakkan mobilitas ini untuk gereja menjadi besar. Sekarang kita sudah sadar, itu salah. Sekarang yang penting bagaimana kebenaran disampaikan. Dan mengubah setiap individu ini menjadi manusia-manusia Allah. Kalau saudara ikuti jalan Tuhan ini, ikuti jejakku, seperti saya ikut jejak yang mulia, Tuhanku Yesus Kristus. Nanti ada perasaan takut. Tapi kita tidak boleh takut. Di Wahyu 21 ayat 8, firman Tuhan mengatakan ini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara baca itu. Orang-orang yang akan dibuang di lautan api. Kelompok pertama adalah penakut. Penakut. Pasti ini jarang dikhotbahkan. Sebab bingung, kok penakut masuk neraka. Urutan pertama loh, penakut. Dalam bahasa aslinya ini deilos. Deilos ini bisa diterjemahkan fearful. Fearful. Tapi juga bisa diterjemahkan timid. Timid itu artinya malu. Malu. Perasaan malu bercampur gentar. Itu timid. Anda pernah dong punya pengalaman ini. Ayo maju ke depan. Ayo kamu yang doa. Aduh, aku malu. Malunya itu malu karena takut. Saudara makin konsekuen mengenakan prinsip-prinsip hidup Tuhan Yesus, itu saudara akan semakin ditolak dunia. Anda akan dianggap konyol. Anda juga takut. Jadi apa hidup cara ini? Saya sudah mengalaminya. Saya sudah melewatinya. Takut. Pendeta-pendeta ngomongin aku apa nanti? Ini pendeta Erastus ini sombong. Kayak rasa benar sendiri. Terus tuh, saya juga gak mau jadi konflik dengan banyak orang, saudara. Tetapi kalau firman Tuhan bicara begitu, ya saya tidak bisa tutup mulut lah. Dan seiring dengan perjalanan waktu saya merasakan perubahan dalam hidup saya. Saya yakin, saya tahu bahwa apa yang saya pahami, yang sedang saya lakukan ini benar. Wah, sudah. Saya sampaikan saja. Orang yang sungguh-sungguh mengikut jejak Tuhan Yesus akan membawa dirinya kepada keadaan yang sulit, mencari masalah di dunia. Sebab gaya hidup yang dikenakan Tuhan Yesus itu gaya hidup yang bertolak belakang dengan pola hidup manusia pada umumnya. Pada waktu itu saja sudah di-reject. Orang resisten. Orang menolak, apalagi dunia kita hari ini. Coba, saudara, apa enggak sulit? Biasanya kekristenan ditawarkan sebagai jalan supaya manusia hidup santun, diterima masyarakat, diberkati, menikmati berkat Tuhan. Tetapi Injil yang sesungguhnya merenggut engkau hidup dalam kewajaran. Engkau dan aku bisa tidak normal ini gara-gara begini. Tetapi kalau Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang, dia berdiri di mimbar ini, dia akan khotbahkan khotbah yang sama. Yang sekarang saya ulang. Dan saya bertanggung jawab atas apa yang saya kemukakan. Yang mau ikut, mari ikut. Nggak mau ikut, terserah situ. Nggak ada paksaan. Orang takut. Takut jadi aneh di mata dunia. Orang yang menghayati rumahnya di surga,
Itu juga sudah aneh kok. Padahal semua orang akan mati. Yang normal itu bagaimana membuat rumahmu seindah-indahnya hari ini, semewah-mewahnya. Soal nanti di surga ya kita yakin saja masuk surga. Surga itu apa? Ya pokoknya bukan tempat celaka aja. Makanya you mesti belajar, Anda harus belajar, saudara harus belajar, Bapak Ibu harus belajar. Apa itu surga? Ada buku yang saya tulis. Mengikut Tuhan Yesus itu adalah sebuah investasi yang tiada tara, Pak. Tiada tara. Manusia kan pada umumnya investasinya adalah sekolah, kuliah, kerja. Ini investasi untuk ke depan, punya kerjaan. Oke, bisnis. Kalau kaya cari jodoh juga lebih gampang. Menikah, punya anak, membesarkan anak. Ini investasi. Untuk apa? Untuk nothing. Karena bukan tujuan. Belum habis. Masih bandel. Suatu malam saya berdoa, saudara. Saya diberkati Tuhan dengan satu berkat. Dalam doa itu ada sesuatu yang saya terima, yang saya belajar, saudara. Tuhan mengajar menurut yang saya pahami. Ketika kamu percaya padaku, sejak itu kamu tidak boleh punya urusan. Sejak kamu percaya kepadaku, kau ikut aku, kamu tidak boleh punya urusan lagi. Kamu sudah tidak punya urusan lagi. Sebab urusanku yang kau urus berat. Tapi saya baru mengerti mengapa Tuhan mengatakan, baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Sudah aneh kan? Tetapi ini untuk investasi, saudara. Seperti Tuhan Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia membeli kita dengan harga yang lunas dibayar, bahwa kita bukan milik kita sendiri, supaya kita juga memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Tuhan Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah. Kita menjadi anak-anak Allah bagi kemuliaan Allah. Apa itu bagi kemuliaan Allah, saudaraku? Yang pertama, seperti yang tadi saya kemukakan, Allah menghendaki ada satu makhluk yang segambar dengan dirinya. Yang segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Prinsipnya adalah makananku, melakukan kehendak Bapa, dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini investasi yang tiada tara. Dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Inti pergumulan hidup kita adalah bagaimana aku menjadi manusia Allah. Bagaimana aku menjadi manusia segambar dengan Allah, serupa dengan Tuhan Yesus. Dan lagu yang tadi kita nyanyikan itu bagus sekali, yang terakhir sebelum masuk firman itu. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak kulakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan kutunda, membuktikan cintaku dengan nyata. Sebelum melakukan yang Bapa ingini, segenap hidupku saudara ya, sebagian saudara ini ada yang nyaris terlambat. Dan kalau sudah terlambat sama sekali, Anda tidak punya kesempatan.
saudara sudah rusak berat. Anda merasa diri Anda baik, Anda tidak punya pelanggaran moral, Anda terhormat di mata masyarakat. Tetapi Tuhan Yesus tidak menemukan dirinya dalam hidup. Saya ini nyaris terlambat. Saya bersyukur saya masih punya kesempatan. Supaya saya berubah, saya bisa menyampaikan firman dengan benar kepada saudara, dan saya juga bisa berkata, ikuti teladanku. Jadi kalau saudara di gereja ini, belajarlah buku-buku yang saya tulis, khotbah saya, ikut berdoa dengan saya di sini, saudara, ya, dan ikuti teladanku. Mumpung kita masih punya kesempatan. Tapi kalau saudara merasa tidak yakin, Anda cari gereja lain, dengarkan khotbah pendeta itu, ikuti dia dan teladani hidupnya. Investasi yang tidak ternilai, dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampai kita menutup mata. Dan ini tidak akan mengganggu kinerja hidup saudara, tidak akan. Saudara harus tetap bekerja dengan giat, mencari nafkah, penuhi bagian dan tanggung jawabmu, dan pasti Tuhan akan menolong saudara nanti. Akan menolong saudara. Kalau sekarang saudara berkata, Tuhan, aku mau berubah Tuhan, seperti yang dikhotbahkan ini, walaupun saya belum tahu lengkap, Roh Kudus akan bicara loh kepada saudara, pasti. Roh Kudus akan tuntun saudara. Tapi kalau saudara tidak punya niat untuk berubah, ya tidak bisa. Saudara mau berubah? Bawaku masuk, bawaku masuk. Peti matiku, agar tak ku ingin apapun juga. Kerinduanku hanya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, tempat perhentian. Bawaku masuk peti matimu, itu kalimat pertama yang saya tulis. Tapi nanti mungkin diganti, bawaku masuk tempat kudusmu, juga lebih sopan ya. Jadi peti mati itu mestinya buat tempat jemaat latihan masuk peti mati. Taruh di situ, terus dia masuk ke dalam, terus ditutup. Tapi dikasih beberapa senti supaya napas. Terus yang di luar nyanyi juga. Sampai bertemu. Si nyanyikan lagu. Oh itu mah konyol Pak. Kalau nggak begini orang nggak bertobat. Saudara anggap saya main-main nggak apa-apa. Tapi kalau saudara mati Anda baru tahu betapa dahsyatnya kekekalan. Seperti yang saya kemukakan, suatu malam saya berdoa minta hikmat Tuhan bagaimana perasaan orang mati itu, dan ternyata banyak orang mati nanti ingin balik ke dunia, ingin memperbaiki diri, tapi nggak ada kesempatan lagi. Makanya lagu tadi itu kalimat sebenarnya bawaku masuk. Nah itu peti mati. Nggak berani nyanyi kan? Penakut nggak masuk surga. Tapi kalau bawaku masuk tempat kudusmu,
Nah, baru berani itu. Tapi Anda tidak akan masuk tempat kudus kalau nggak masuk peti mati dulu. Kerinduanku hanya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat perhentian. Bawaku pulang ke rumah Bapa. Bawaku pulang ke rumah kita. Ku kan memandang wajah Juru Selamatku. Ku melayani Tuhan Yesus Rajaku. Kita harus kokoh firm. Kalau saya mati hari ini, aku siap, aku bersedia. Makanya bejana hidupmu harus dipenuhi. Ketika saya pertanyakan Tuhan, bagaimana supaya kalau aku mati, aku tidak ingin balik ke dunia, penuhi bejana hidupmu. Maksimalkan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat ya, mencari Tuhan bukan tiap hari ke gereja. Artinya saudara harus sungguh-sungguh menyediakan diri untuk mengenal Tuhan, untuk hidup benar, mengarahkan hati di kerajaan surga. Kita kerja, kita bisnis, kita cari uang sebanyak-banyaknya supaya kita bisa membalas kebaikan orang tua kita. Kita mandiri, tidak jadi beban bagi orang lain. Kita menolong keluarga besar kita, menjadi berkat untuk pegawai, orang-orang yang kerja dengan kita. Dan yang terakhir, kita harus dukung pekerjaan Tuhan di gereja ini, atau di gereja di mana saudara tergerak untuk mendukung. Kita harus berani mempertaruhkan segenap hidup seperti yang dilakukan oleh Abraham. Sejak Abraham dipanggil Tuhan untuk menjadi bapak orang percaya, Abraham akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dia harus keluar Ur Kasdim. Dia tidak tahu negeri mana yang dimaksud. Tuhan berkata, akan kutunjukkan kepadamu negeri itu. Tapi tidak tahu kemana arahnya. Abraham hidupnya hanya disita oleh panggilan itu. Orang-orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran, yang berkata, kita dibenarkan bukan karena perbuatan, karena iman, lalu merasa dirinya sudah selamat. Iman yang dimaksud itu iman Abraham. Iman pola Abraham terinspirasi, terpola oleh gaya hidupnya. Itu bukan seperti yang dipahami orang hari ini, percaya Tuhan Yesus, dinalar lalu ke gereja. Tidak ada pertaruhan sama sekali. Ini bukan iman namanya, Pak. Iman itu mempertaruhkan segenap hidup tanpa batas untuk Tuhan. Kamu tidak berhak punya urusan. Nah, ini kan jadi aneh, saudaraku. Tetapi inilah cara Tuhan mau mengubah kita dan memberi kemuliaan itu. Abraham hari ini menjadi agung. Kalau dia tetap ada di Ur Kasdim, dia tidak pernah menjadi bapak orang percaya. Dia tidak pernah menjadi berkat bagi dunia ini. Demikian pula hidup kita. Kita tidak akan pernah menjadi berkat, memancarkan pribadi Kristus, kalau kita tidak berani invest tanpa batas untuk diproses Tuhan. Hari ini saudara harus berubah. Saudara jangan hanya berkata setuju, khotbahnya Pak Eras, saya setuju, cocok. Nggak cukup. Saudara harus merespon kebenaran ini.
Harus ada tindakan nyata. Kalau tidak, Anda buktikan engkau tidak akan pernah masuk ke dalam kematian dengan sukacita dan damai. Engkau akan ketakutan. Dan saya ingatkan bahwa kematian bisa datang setiap saat. Jangan sombong. Jadi kalau hari ini engkau berdosa, engkau hidup dalam dosa, engkau hidup dalam ketidakberkenanan di hadapan Tuhan, kita harus berubah. Kita harus berubah. Kita harus mau bertobat. Supaya Tuhan memberi kelegaan kepadamu. Amin.